Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Azhara dengan NIM C2039 dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil laporan yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Layang Decapteris roselli rupa 1830 yang ditangkap di Selat Sunda. Latar belakang dari penelitian ini adalah pada Selat Sunda yang memiliki persebaran ikan layang yang banyak dan mengalami overfishing sehingga memerlukan pengelolaan dasar ini dimulai dari biologi perikanan tentang mengkaji aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan sehingga dapat terwujud keberlanjutan dalam ikan layang di perairan Selat Sunda. Selanjutnya adalah metode, yaitu waktu dan tempat, bisa dilihat pada layar. Dan juga alat dan bahan bisa dilihat pada layar. Di sini ada prosedur pertumbuhan, reproduksi, dan makan ikan. Pertumbuhan dibagi 3, gravimetri, volumetri, dan gabungan. Lalu ada analisis data, bisa dilihat di layar untuk pertumbuhan, reproduksi, dan makan ikan serta turun-turunannya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pertumbuhan. Aspek pertumbuhan di dalam sini ada distribusi frekuensi panjang, yaitu dapat dilihat pada grafik yang tertera bahwa distribusi frekuensi panjang tertinggi secara keseluruhan berada pada selang kelas 245 sampai 266, yang mengartikan bahwa ketika ketika distribusi frekuensi panjang ini lebih dari 170 mm, maka mengartikan bahwa rendahnya penangkapan ikan tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Lawacho et al. Tahun 2021. Lalu selanjutnya ada hubungan panjang dan bobot. Dapat dilihat di sini ada tabelnya, tabel pertama dan tabel kedua. Tabel pertama menjelaskan tentang pola pertumbuhan. Di sini Februari alometrik negatif, Februari total alometrik negatif, Maret total alometrik positif, dan selanjutnya bisa dilihat pada layar. Lalu kenapa alometrik negatif? Kita dapat melihatnya di tabel berikutnya, yaitu ketika alometrik negatif ini sebelumnya T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dia alometrik. Untuk mengapa negatif dan positif itu dilihat dari nilai koefisien B-nya. Pada total Februari, ini total Februari ada pada koefisien B-nya 2,557, di mana dia itu kurang dari 3, maka dapat disimpulkan dia alometrik negatif. Alometrik negatif yaitu pertumbuhan panjang lebih dominan daripada pertumbuhan bobot. Keberagaman pola pertumbuhan ini bisa disebabkan oleh makanannya, ketersediaan makanannya, lalu persaingan dalam mencari makanan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada faktor kondisi. Faktor kondisi merepresentasikan kemontokan suatu ikan. Lalu yang pertama di sini yang atas kiri ada jantan, betina, dan yang paling bawah itu ada faktor kondisi total. Untuk di ketiga grafik ini menunjukkan bahwa faktor kondisinya tinggi, di mana menandakan gonadnya sedang berkembang sehingga mengalami kemontokan. Lalu yang menyebabkan atau mempengaruhi faktor kondisi ini banyak dari lingkungan, dari genetiknya, mungkin dari lingkungan itu suhu, salinitas, dan lain-lainnya. Lalu untuk nisbah kelamin yang dapat didapatkan dari penelitian ini bisa dilihat pada tabel. Ada bulan Februari, Maret, dan April. Lalu ada total. Di sini ada pada Februari 1:1, Maret tidak 1:1, lalu April 1:1, dan total tidak 1:1. Ketika 1:1 ini ketika X hit-nya kurang dari X tab. Nah, kenapa? Walaupun gitu 53:47 itu jika dipersenkan itu tidak sama dengan 1:1, tapi dia itu sama-sama 1 banding koma dan 1 banding koma. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1:1 yaitu jantan dan betinanya seimbang sehingga dapat melakukan reproduksi yang maksimal. Lalu untuk tidak 1:1 akan mempengaruhi reproduksi yang berdampak buruk seperti itu. Dan untuk yang mempengaruhinya adalah umur, makanan ikan, lalu tingkat kematangan gonad, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad ini pada yang grafik atas jantan, yang mendominasi adalah TKG 4 siap memijah. Lalu untuk yang grafik bawah itu grafik betina ketika TKG 3 yang mendominasi. Yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad ini ada makanan, lalu ada umur, lalu ada yang tersediaan makanan seperti itu. Untuk indeks kematangan gonad di sini dapat dilihat pada grafik atas dan bawah, yang atas untuk jantan dan yang bawah untuk betina. Untuk grafik jantan dan grafik betina dia menaik seiring dengan semakin besarnya TKG. Tapi pada TKG 5 ini dia turun karena pada TKG 5 morfologinya kempis dan menyebabkan bobotnya berkurang. Lalu untuk fekunditas di sini dalam grafik jantan dan betina, untuk jantan pada satu satuan panjang akan mempengaruhi 1,82 minus fekunditas. Lalu dengan kekuatannya rendah. Dan untuk grafik betina yaitu satu satuan panjang mempengaruhi fekunditas sebesar minus 0,617 dengan determinasi yang menunjukkan bahwa hubungannya rendah juga. Lalu untuk diameter telur pada grafik di sini dapat dilihat bahwa dapat satu puncak yang berarti total spawner atau satu kali dalam kurun waktu musim pemijahan. Lalu untuk makanan ikan, sebelumnya yang mempengaruhi total spawner itu ada makanan, ada migrasi dan sebagainya. Lalu untuk makanan ikan, pada aspek makanan ikan ini yang pertama ada indeks bagian terbesar secara keseluruhan. Makanan utama dari ikan layang ini adalah Nitsia, lalu makanan tambahannya ada diatom dan Coscinodiscus, dan yang lainnya 8%. Tingginya makanan utama atau makanan utamanya Nitsia karena mudah dicari pada Selat Sunda. Lalu selanjutnya ada luas relung. Luas relung atau di sini nilai BA mendekati 0, yang berarti ikan tersebut selektif dalam mencari makanan. Itu berdasarkan makanan favoritnya. Lalu untuk tumpang tindih dia mendekati 0 pula, yang berarti tingkat kompetisinya rendah. Lalu yang selanjutnya ada selanjutnya ada hubungan panjang dengan volume, yang bisa ada persamaan 0,00988 akan satu satuan panjang 0,000988 akan mempengaruhi volume makanan sebesar minus 0,0001 dengan determinasi yang menunjukkan 0,0009%, yang artinya dia itu rendah. Dan yang kedua nilai determinasinya, dan yang ketiga itu dalam rentang rendah pula. Lalu untuk panjang usus relatif di sini hasilnya adalah 0,3322, yang berarti dia kurang dari 1, yang mengartikan ketika PUR-nya panjang usus relatifnya kurang dari 1, maka kesimpulannya adalah karnivora. Untuk kesimpulannya, kajian terkait aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makan ikan layang membuahkan beberapa informasi, yaitu berdasarkan analisis pertumbuhan ikan layang, didapatkan pola pertumbuhan ikan layang adalah dominan alometrik negatif. Berdasarkan analisis reproduksi layang, pada proporsi kelamin ikan jantan tidak seimbang. Pemijahan dilakukan dalam satu waktu atau total spawner. Berdasarkan analisis makanan yang didapatkan bahwa makanan utama ikan layang adalah Nitsia, makanan pelengkapnya Coscinodiscus dan diatom, dan ikan layang betina dan jantan selektif dalam memperoleh makanannya. Lalu untuk jenis makanan yang berbeda, lalu luas lelung dan tumpang tindih yang mendekati 0. Tumpang tindih mendekati 0 artinya ikan jantan dan betina memiliki makanan jenis yang berbeda. Terus sehingga tingkat kompetisi ikan layang, jantan, dan betina itu gabungan dikatakan rendah. Ikan layang termasuk ke dalam ikan karnivora karena panjang ususnya kurang dari 1. Saran saya dalam penelitian ini adalah terkait aspek biologi perikanan akan lebih baik apabila dibarengi dengan penelitian mengenai kondisi beberapa parameter di perairan setempat sebagai kajian pendukung. Selain itu, ketelitian dan kekonsistenan harus diperhatikan, baik dari pengambilan data maupun penyimpanan data. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh hasil kajian yang berguna dalam menggambarkan pengelolaan dan pelestarian stok dari ikan layang ke depannya, dengan dibantu penyempurnaan dari penelitian-penelitian lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini, presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.